Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta pelatihan yang kami banggakan, kembali lagi kita bertemu di pertemuan yang keempat, yaitu akan kita bahas mengenai evaluasi dan juga tindak lanjut hasil supervisi. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang seperti apa sih pelaksanaan supervisi yang bisa meningkatkan guru itu dalam melakukan inovasi pembelajaran. Selanjutnya adalah kita akan mengevaluasi seperti apa program supervisi yang sudah kita rencanakan dan kita jalankan. Jadi ya, karena memang sudah kita ketahui bersama bahwa supervisi itu merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka di bagian evaluasi dan tindak lanjut juga merupakan faktor kunci ya, apakah pelaksanaan supervisi yang kita lakukan itu sudah efektif atau belum begitu. Jadi dengan adanya evaluasi ini harapannya nanti bisa membantu kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap proses yang sudah kita lalui. Ya, mungkin saat kita memberikan perencanaan atau di tahap pelaksanaannya, atau mungkin bisa kita mendampingi teman-teman guru di dalam pemberian supervisi itu sendiri. Kemudian, tindak lanjut yang tepat dan terstruktur tentunya akan memudahkan teman-teman guru untuk meningkatkan profesionalismenya. Ya, kita ingat kembali bahwa tujuan dan manfaat supervisi yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana supervisi tadi kan memang bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kenapa? Karena dengan kita berikan bimbingan, dengan kita berikan pelatihan, dengan kita berikan dukungan, maka teman-teman guru akan memberikan kualitas pembelajaran yang lebih baik begitu dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian di supervisi juga dia akan bermanfaat untuk bisa meningkatkan profesionalisme guru. Kenapa? Karena dari supervisi yang kita berikan, teman-teman guru bisa meningkatkan profesionalismenya dari umpan balik yang kita berikan, gitu ya. Dan pendampingan yang kita berikan, sehingga bisa membuat keterampilan mengajar mereka itu lebih baik dan bisa mendorong mereka untuk terus belajar dan berinovasi. Kalau kualitas pembelajaran baik, meningkat, profesionalisme gurunya meningkat, otomatis itu akan diikuti dengan meningkatnya prestasi belajar siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu, karena ya kualitas pembelajaran dan juga profesionalisme guru itu punya dampak positif terhadap prestasi siswa gitu ya. Karena dengan memanfaatkan pembelajaran yang berefektif dan berkualitas, pastinya siswa-siswa akan semakin termotivasi dan hasilnya mereka menjadi lebih berprestasi. Ada beberapa prinsip supaya supervisi yang kita lakukan efektif. Yang pertama adalah pelaksanaan supervisi harus berfokus pada peningkatan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan profesionalisme guru. Kemudian yang kedua, supervisi yang kita lakukan harus berbasis kolaborasi dan saling menghormati. Jadi walaupun kita sebagai supervisor dari jabatan dan kedudukan kita lebih tinggi, tapi ingat Bapak Ibu, kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, dan kita harus bisa menjalin kolaborasi supaya tupoksi kita masing-masing bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah bersifat konstruktif. Artinya, umpan balik yang kita berikan harus bisa memberikan masukan yang membangun. Kemudian harus transparan dan akuntabel. Jadi proses supervisi harus transparan. Tidak boleh kita memberikan penilaian yang yang bisa membuat orang lain tidak yakin dengan hasil yang kita berikan. Jadi kita harus bisa penilaian yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian ruang lingkup supervisi dari sisi pembelajaran ya, kita melakukan yang namanya observasi pembelajaran, yang dimana yang kita lihat atau yang bagian amatan kita adalah metode pengajaran, pengelolaan kelasnya, penggunaan medianya, interaksi dengan siswanya. Kemudian kalau di supervisi penilaian kita melihat seperti apa hasil belajarnya, teknik
teknik penilaian yang digunakan guru, bagaimana kriteria penilaian yang digunakan oleh guru, interpretasi hasil penilaiannya itu seperti apa. Kemudian kalau dari profesionalitas, itu kita akan melihat etika guru seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa di dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan diri yang sudah mereka lakukan. Tentunya ada juga ruang lingkup dalam bidang administrasi, ya, dokumen-dokumen seperti perangkat ajar, penilaian, lembar penilaian, dan pelaporan-pelaporan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu yang menjadi ruang lingkup dari administrasi. Jadi ada pun teknik supervisi, ada teknik supervisi kunjungan kelas, nanti ada teknik yang lain. Yang pertama ini teknik supervisi kunjungan kelas. Untuk melakukan teknik supervisi kunjungan kelas, berarti kita melakukan metode langsung ya, dengan menilai seperti apa kinerja guru di dalam kelasnya. Jadi kita sebagai supervisor atau pengawas atau kepala sekolah boleh juga itu bisa melihat secara langsung bagaimana interaksi guru dengan siswa, bagaimana metode yang digunakan oleh guru, bagaimana kondisi keteraturan kelasnya, seperti itu. Jadi apa saja yang perlu kita persiapkan? Tentunya yang perlu kita lakukan di tahapan atau di teknik supervisi kunjungan kelas, Bapak Ibu harus di tahap persiapan harus mempersiapkan tujuannya itu apa, tujuan supervisinya. Kemudian kita bisa melihat perangkat ajar Bapak Ibu gurunya seperti apa. Kemudian kita buat namanya lembar observasi atau lembar amatan, ya, supaya apa yang kita lakukan nanti bisa lebih teratur, ya, artinya kita kan sudah terstruktur itu lembar pengamatannya gitu, supaya tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kalau sudah kita siapkan semua dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk melakukan kunjungan kelas, Bapak Ibu di tahap kedua yaitu pengamatan. Jadi supervisor akan mengamati bagaimana interaksi guru dengan siswa, bagaimana metode yang digunakan oleh guru, bagaimana penggunaan media pembelajaran, efektifkah atau tidak. Bisa saja media pembelajarannya bagus, tapi ternyata itu tidak bisa membantu untuk siswa menjadi lebih tertarik dengan proses pembelajarannya. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana suasana kelasnya, ya. Dari itu tadi di bagian pelaksanaan pengamatan. Kemudian di dokumentasi, jadi supervisor harus bisa melihat hasil observasi secara objektif dan detail, ya, sehingga termasuk aspek yang positif maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian perlu lakukan diskusi Bapak Ibu, ya. Setelah kita lakukan penilaian, kita ajak guru tersebut untuk berdiskusi. Kita minta dulu mereka untuk merefleksi apa yang sudah mereka lakukan. Bagaimana perasaan mereka terhadap hasil observasi tersebut. Nanti setelah mereka melakukan refleksi terhadap proses pembelajarannya, baru kita sebagai sebagai supervisor akan menyampaikan umpan balik, ya, dan umpan balik dan memberikan rekomendasi rencana tindak lanjut, ya, seperti apa. Oke, jadi untuk teknik supervisi observasi pembelajaran itu yang kedua nih, ya, itu bisa Bapak Ibu lakukan sama tahapannya, yaitu di tahap persiapan. Kita di tahap persiapan melakukan perencanaan observasi, tentunya ya fokus pada observasinya apa, menyiapkan lembar observasinya. Kemudian di tahap pelaksanaan, observer akan langsung datang ke lapangan, kemudian fokus pada aspek-aspek yang akan diamati, tentunya seperti itu. Kemudian dokumentasi dan analisis. Jadi ini hampir sama, ya, tadi dengan observasi kelas, karena pembelajaran dengan kelas kurang lebih sama. Kemudian untuk teknik supervisi rapat dinas, artinya supervisi juga kita bisa berikan dengan secara klasikal begitu, ya, dengan menggunakan rapat alatnya seperti itu. Maka rapat ini bisa dijadikan sebagai salah satu teknik supervisi yang efektif. Kenapa? Karena melalui rapat, Bapak Ibu Kepala Sekolah dapat menyampaikan informasi-informasi penting, membahas masalah-masalah yang dihadapi guru, memberikan arahan, dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran.
Jadi untuk melakukan rapat dinas, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menggunakan berbagai topik ya, misalnya seperti program sekolah kita akan bahas, atau evaluasi pembelajaran, atau bagaimana pengembangan kurikulum, atau bagaimana implementasi kebijakan pendidikan yang baru, seperti itu. Jadi untuk bisa membangun sebuah rapat dinas itu sebagai teknik supervisi, yang pertama Bapak Ibu bisa melakukan pembahasan masalah tadi, pembahasan masalah yang bisa mungkin berkaitan dengan tadi ya program sekolah atau evaluasinya atau permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh guru gitu. Kemudian di tahap yang kedua itu adalah pemberian arahan. Setelah kita bahas mengenai permasalahan-permasalahan, maka arahan-arahan atau solusi yang tepat kira-kira untuk mengatasinya itu seperti apa. Dan yang tahap terakhir adalah melakukan evaluasi dan monitoring. Bisa juga menggunakan teknik supervisi pertemuan individual. Ini lebih ke per masing-masing individu akan dipanggil begitu ya untuk membahas tentang perkembangan profesionalisme guru. Karena tadi kita kan tahu bahwa setiap guru itu unik, punya bakat minat tersendiri. Kalau kita buat secara klasikal tadi itu tidak efektif karena mungkin kebutuhan setiap masing-masing guru kan berbeda, maka kita bisa melakukan teknik supervisi individual begitu. Ya, jadi dengan pertemuan individual ini kepala sekolah bisa memberikan bimbingan dan arahan yang lebih spesifik khusus untuk guru tersebut. Ya, apa kesulitannya? Misalnya dalam menerapkan metode pembelajaran atau dalam pengembangan materi ajar. Kemudian supervisi juga bisa kita lakukan dengan menganalisis hasil supervisi kinerja. Jadi analisis hasil supervisi kinerja itu yang paling penting adalah kita bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi pengembangan profesionalisme guru itu di bagian mananya gitu. Jadi dari hasil analisis ini bisa Bapak Ibu rumuskan strategi tindak lanjut yang seperti apa yang lebih efektif begitu. Kemudian di indikator penilaian kinerja seperti di pertemuan berapa itu yang sudah kita sampaikan bahwa di bagian profesionalisme, pedagogi, dan juga di hasil pembelajaran. Jadi indikator-indikator ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengukur keberhasilan dari program supervisi yang kita lakukan. Dari sisi profesionalisme, apa saja indikator yang bisa kita ukur? Bagaimana? Yang pertama adalah indikator bagaimana guru menguasai materi. Bagaimana penggunaan metode pengajaran itu yang dilakukan dengan baik. Atau bagaimana evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Bagaimana kemampuan guru itu berkomunikasi. Ya. Jadi untuk keterampilan pedagogis, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana atau mengukur bagaimana Bapak Ibu guru memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran, memilih metode pengajaran yang tepat, dan mampu membangun hubungan yang positif gitu maksudnya dengan siswa. Kemudian dari hasil belajar ya kita bisa melihat ya dari hasil belajar mereka baik itu melalui ujian, portofolio ataupun partisipasi siswa di dalam kelas. Jadi untuk melakukan supervisi kinerja itu merupakan dokumen penting supaya kita bisa melacak, mencatat kinerja guru selama proses supervisi. Jadi catatan ini berisi informasi detail tentang aspek-aspek yang ingin kita amati, kekuatan, kelemahan, dan saran-saran perbaikan. Tidak ada bentuk khususnya ya Bapak Ibu, itu silahkan monggo di modifikasi sendiri menurut sesuai kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Kemudian catatan ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan sebagai dasar untuk kita merancang rencana tindak lanjut yang tepat. Jadi memang catatan supervisi harus ditulis secara sistematis dan terukur. Walaupun mungkin bentuknya tidak harus sama, tapi yang harus diingat bahwa catatan harus mencakup tanggal pelaksanaan supervisi, nama guru yang disupervisi, mata pelajaran yang diajarkan, metode pengajaran yang digunakan, aspek-aspek apa yang diamati, kemudian bagaimana pelaksanaan observasinya, apa saran dan untuk perbaikan yang diberikan untuk guru tersebut. Jadi catatan-catatan ini harus objektif, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Kadang-kadang banyak pertanyaan. Jadi nanti akan ada dinilai laporan pelaksanaan supervisi. Dari zaman dahulu sebenarnya laporan pelaksanaan supervisi itu selalu diminta, tapi terkadang diminta tidak diminta harus dipersiapkan. Program supervisi itu meliputi bagaimana pentingnya supervisi, pelaksanaan supervisi, jadwalnya juga
ada catatan hasil supervisinya juga harus ada. Jadi jangan kita menaati sebuah peraturan karena itu akan dicek, tapi siapkan setiap segala sesuatu itu supaya kita punya arsip, ada jejak digitalnya begitu. Sekarang zamannya mudah, menggunakan big data, silahkan manfaatkan itu untuk membuat sebuah catatan yang lebih baik supaya bisa diakses dari mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kemudian kita buat laporannya Bapak Ibu, laporan penyusunan supervisi guru. Jadi harus ya dibuat laporannya. Itu tadi walaupun dinilai, tidak dinilai, dicek atau tidaknya oleh pengawas, perlu kita susun tetap bagaimana laporan pelaksanaan supervisi. Dan pemberian umpan balik itu merupakan langkah penting dalam pemberian supervisi karena memang harapannya supervisi itu kan ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, dimana kalau misalnya guru yang sudah melakukan aktivitasnya dengan baik, tentu masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, ya tetap kita berikan saran supaya semakin baik ke depannya. Dan walaupun berarti masih ada positif dan negatifnya, dan walaupun sejelek apapun guru tersebut dalam berinteraksi di kelas, tapi tetap masih ada sisi positifnya. Saat memberikan umpan balik, mulailah dari yang sisi positifnya, baru bagaimana area-area yang perlu diberikan pemahaman atau diberikan perbaikan seperti itu. Jadi umpan balik harus diberikan secara tepat waktu, jelas dan profesional. Jadi itu tadi umpan baliknya harus bisa membuat guru merasa didukung dan ingin mereka untuk berkembang gitu. Jadi tindak lanjut itu juga penting supaya bisa memastikan bahwa hasil supervisi diterapkan dan berdampak pada praktik pembelajaran. Tindak lanjut dirancang dan akan dipantau secara sistematis. Kemudian kita lanjut ke rencana perbaikan kinerja guru, karena memang kita inginnya selalu terjadi perbaikan-perbaikan, maka perbaikan kinerja juga harus dilakukan, ya. Bagaimana kita menyusun rencana perbaikan kinerja kita? Identifikasi dulu area yang mana perlu diperbaiki. Apa saja yang perlu kita perbaiki? Apakah metode pengajaran kita ataukah di bagian yang mana? Kemudian tetapkan sasaran perbaikannya seperti apa. Yang lebih spesifik ya, disesuaikan dengan kebutuhan baik dari sisi guru maupun dari sisi sekolahnya. Buat rencana aksinya seperti apa, tuliskan dengan jelas dan terstruktur supaya sasaran perbaikan ini dapat dilakukan dengan baik. Baru di tahap evaluasi dan monitoring untuk memastikan, untuk memantau kemajuan dari perbaikan kinerja tersebut. Jadi perlu adanya pembinaan guru ya berdasarkan hasil supervisi. Jadi jangan sampai nanti ada Bapak Ibu guru merasa bahwa loh supervisi cuma observasi kelas itu doang, habis itu nggak ada tindak lanjutnya. Salah Bapak Ibu. Kita setelah melakukan supervisi atau melakukan yang namanya monitoring kelas, observasi kelas maksudnya, Bapak Ibu harus tetap melakukan namanya pembinaan kinerja ya, supaya bisa meningkatkan kualitas dan pengajaran dan juga profesionalisme guru. Jadi pembinaan guru itu wajib ya. Jadi kita harus bisa memberikan informasi atau umpan balik bagaimana dan menunjukkan area-area mana yang perlu ditingkatkan gitu. Maka untuk bisa melakukan pembinaan kinerja guru berdasarkan hasil supervisi, Bapak Ibu pertama sekali identifikasi dulu dong, analisis kebutuhan apa yang diperlukan dan area mana yang perlu ditingkatkan untuk guru tersebut. Susun programnya, buat rencana pembinaannya seperti apa. Kalau tadi misalnya mau dibuat secara klasikal boleh, karena dari sisi pengamatan saya rasa ini klasikal lebih efektif. Kalau misalnya mau Bapak Ibu pilih secara persorangan juga boleh. Yang penting sudah kita tentukan ya analisisnya seperti apa dan sudah susun programnya. Baru di pelaksanaan pembinaan. Lakukan pembinaan sesuai dengan metode yang sudah Bapak Ibu sudah Bapak Ibu tentukan di awal tadi. Baru evaluasi dan monitoring. Baru ini pendampingan dan pelatihan guru. Pendampingan dan pelatihan guru juga merupakan salah satu pelaksanaan supervisi ya. Jadi kita untuk bisa melakukan pendampingan dan pelatihan itu tujuannya yaitu tadi tidak lain dan tidak bukan adalah ingin meningkatkan kompetensi guru. Maka perlu adanya pelatihan, adanya pendampingan supaya guru-guru bisa betul-betul mencapai nilai atau mencapai
tingkat profesionalisme sesuai yang diharapkan. Kemudian misalnya kita lakukan pembinaan individu berdasarkan kebutuhannya masing-masing, kemudian akan ada dilakukan pelatihan secara berkala dan ada evaluasi dan monitoring. Jadi untuk melakukan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan tindak lanjut supervisi itu juga penting ya, untuk bisa memastikan bahwa efektivitas program peningkatan profesionalisme itu berjalan dengan baik. Jadi proses ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana rencana perbaikan yang sudah Bapak Ibu susun itu benar-benar punya hasil atau punya dampak. Jadi evaluasi ini dilakukan melalui berbagai metode, bisa dengan observasi, wawancara, analisis dokumen, dan juga data yang diperoleh sambil dianalisis. Untuk itu Bapak Ibu bisa memastikan bahwa kemajuan belajar bisa dicapai, kendala bisa teratasi, dan area-area yang perlu diperbaiki itu bisa diperhatikan lebih jauh. Bagaimana partisipasi guru dalam pelaksanaan tindak lanjut supervisi? Bapak Ibu guru harus bekerja sama secara aktif. Kolaborasi itu dari dua pihak. Jadi dari guru dan kepala sekolah. Maka guru juga harus terlibat aktif dalam diskusi dan perencanaan tindak lanjut. Kemudian guru harus berkomitmen dengan waktu. Kita harus rela meluangkan waktu kita untuk mengikuti kegiatan tindak lanjut. Seperti misalnya pelatihan, seminar, dan pertemuan. Jangan kita merasa terbebani banyak kali nih tugas-tugas guru ini. Terbebani banget nih gini-gini. Itu yang kadang kita menjadi salah kaprah. Kadang dari sisi psikologis kita, kalau kita ngerasa sesuatu itu sudah memberatkan, mau itu ringan, kalau di dalam otak kita udah bilang itu berat, maka itu akan bisa memberatkan. Maka komitmen sejak awal bahwa kita akan meluangkan waktu untuk pelatihan maupun seminar atau pertemuan-pertemuan lain. Kemudian yang ketiga, umpan balik yang terbuka. Jadi guru harus bisa memberikan umpan balik yang terbuka dan saran kepada dari pengawas dan kolega ya. Kemudian kita bisa menerapkan strategi yang bisa diusulkan untuk tindak lanjut supervisi ke depan. Ada banyak kendala, namun juga ada solusi dalam pelaksanaan tindak lanjut supervisi. Yang pertama, kadang-kadang yang mesti menjadi kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut supervisi, kurangnya komitmen. Kita waktu berdiskusi bla 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 bla, ternyata ibu perlu ini. Iya saja, tapi pada kenyataannya komitmen guru itu untuk melakukan perbaikan itu kurang. Makanya muncul isu bahwa wah ini banyak membebani guru nih dan ini sebenarnya. Tapi padahal sebenarnya itu untuk bisa membuat sebuah komitmen itu sebenarnya banyak yang mempengaruhi. Ada motivasi, ada ketidakmampuan, ada memahami saran ya. Jadi kita penting untuk kita yakinkan dulu bahwa ini merupakan sebuah kebutuhan bagi kita. Maka kita harus bisa komit untuk bisa meluangkan waktu lah untuk melakukan pengembangan diri. Kemudian perlu dukungan dari kepala sekolah ya, dukungan penuh dari kepala sekolah, baik dukungan dari sisi motivasi, dari sisi pelaksanaan pelatihannya itu sendiri begitu. Kemudian juga adanya keterbatasan waktu itu juga menjadi sebuah kendala. Terkadang kita ngerasa kita sudah capek di sekolah dari pagi sampai sore, pulang ke rumah kita ingin ketemu keluarga, tapi kadang-kadang kita masih juga harus melakukan pengembangan diri sesuai dengan rekomendasi dari supervisor kita. Itu yang kadang membuat sering kita merasa tidak berdaya lah begitu ya. Padahal kita bisa mencari solusi-solusi terbaik dengan mungkin memanfaatkan teknologi untuk mengadakan pelatihan singkat atau melakukan diskusi dalam bentuk daring, pelatihan-pelatihan online seperti ini itu kan sangat membantu banget supaya waktu Bapak Ibu tidak harus semuanya ke siswa semua, tapi Bapak Ibu masih bisa berbagi waktu juga dengan keluarga. Jadi di sini peran kepala sekolah dalam rencana tindak lanjut ya, Bapak Ibu kepala sekolah harus selalu menjadi pemimpin dan motivator bagi teman-teman guru supaya mereka terus untuk meningkatkan profesionalismenya ya. Jangan pernah Bapak Ibu merasa bosan mengajak, memotivasi teman-teman untuk melakukan tindak lanjut hasil supervisi ya. Kemudian kita harus fokus dan
terhadap arah yang jelas. Artinya kita sebagai kepala sekolah bertanggung jawab untuk menetapkan target tertentu, strategi dan sumber daya yang harus kita penuhi ya, karena itu yang akan dibutuhkan oleh guru-guru kita. Kemudian kepala sekolah juga bertindak sebagai pengawas dan pengevaluasi. Jadi memang di sini kepala sekolah akan memantau dan juga mengevaluasi proses keberlangsungan pelaksanaan tindak lanjut ini seperti apa. Jadi mereka nanti bisa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada tindak lanjut sesuai dengan rencana yang dicapai dengan hasil yang diharapkan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemberi dukungan. Jadi kepala sekolah harus bisa terus memberikan dukungan kepada guru-guru untuk terus berproses supaya mereka dapat bimbingan, pelatihan dan juga kesempatan untuk melakukan pengembangan diri. Jadi yang penting yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam evaluasi dan tindak lanjut hasil supervisi itu bahwa praktiknya itu banyak ya. Jadi penerapan supervisi misalnya dengan teknik yang tepat, analisis hasilnya juga lebih komprehensif, dan tindak lanjut yang kita rancang juga harus lebih terstruktur supaya bisa mendorong kualitas pembelajaran. Jadi diperlukan komitmen yang kuat ya dari kepala sekolah dalam memimpin dan membina guru, serta partisipasi aktif juga dari guru dan dalam proses supervisi. Jadi dengan memaksimalkan efektivitas supervisi, harapannya nanti bisa mendorong peningkatan kinerja guru secara berkelanjutan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.